teman-teman semua. Hari ini kita berdua lagi ada di Wisma Atlet dan kita mau wawancara dan berbincang-bincang lebih lanjut dengan para nakes-nakes yang ada di sini. Jadi langsung aja kita ketemu sama nakesnya. Oke, saat ini kita sedang berada di yellow zone karena regulasi kita nggak boleh wawancara di daerah wilayah zona merah. Jadi kita udah sore ini kita bakal ketemu sama 3 nakes yang udah bertugas hampir 1 tahun lebih di Wisma Atlet ini. Langsung aja kita ketemu sama mereka ya. Tara. Saat ini kita sudah bersama dengan nakes-nakes yang bekerja di Wisma Atlet. Kita kenalan dulu kali ya, biar lebih enak ya. Kita mulai dari sini. Oke. Dengan dokter siapa? Dengan dokter Weni. Dengan dokter Weni. Oke, dokter Weni dari mana dokter kalian? Asalnya dari Palembang. Dari Palembang. Ada di sebelah kanan ada dokter Weni dari Palembang, di sebelah kiri ada saya dengan Dr. Vincent dari Medan. Dari Medan. Oh, ada Palembang, ada Medan, dan yang paling ujung ada siapa? Saya dengan Dr. Danti dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Dokter Danti, kita mulai ya dok ya. Bisa dijelasin nggak sih sebenarnya ruang lingkup kerja dokter, tenaga kesehatan yang ada di Wisma Atlet itu kayak gimana? Nah, kalau kita sendiri itu untuk dokter, jadi nanti kita akan terbagi-bagi gitu penugasannya. Jadi kalau untuk penugasan itu ada yang di triase, ada yang di IGD, kemudian nanti ada dokter ruangan dan ada juga beberapa di ruangan HCU, ICU untuk pemantauan pasien-pasien lebih lanjutnya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua itu mungkin ke Dokter Vincent ya. Dokter Vincent, kalau misalnya nih kita sebagai masyarakat umum terkena COVID, terus pengen dirawat di Wisma Atlet, itu caranya kayak gimana ya? Caranya itu yang pertama itu kita itu harus menyadari dulu kita sendiri itu kira-kira terkonfirmasi COVID atau tidak. Jadi harus tes swab dulu tes ya? swab Okay. mandiri dulu atau bisa ke puskesmas. Apabila nanti sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dengan hasil tes PCR, maka itu nanti akan diarahkan ke puskesmas untuk nanti dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit darurat COVID ini. Terus kalau aku pindah deh ke Dokter Weni ya. Kalau misalnya di sini nih kita udah berhasil tadi kata Dokter Vincent, akhirnya berhasil dirawat di Wisma Atlet, itu apa aja sih yang kita dapetin sebagai pasiennya? Jadi sebagai pasien di sini sih dapat dikasih makan itu 3 kali sehari, ada snack juga. Makan 3 kali sehari, snack, oke. Terus di sini juga disediain fasilitas untuk olahraga. Ya, untuk lari, untuk track jogging ada. Terus lapangan basket juga ada, lapangan sepak bola juga ada. Jadi pasien di-encourage juga untuk tetap ini ya beraktivitas olahraga ya. Tapi saya itu juga kita tetap menopang dengan obat-obatan dan vitamin juga ya untuk kesembuhan pasiennya. Salah satu pertanyaan juga yang muncul di masyarakat itu adalah banyak banget katanya cerita orang tuanya atau adiknya atau kakaknya, pokoknya keluarganya itu mau dirawat di rumah sakit gitu kan. Tapi mereka itu pasiennya nggak dites swab dulu, nggak dibuktiin dulu dia terkena COVID atau enggak. Sering kali banget kayak suster atau dokter mengklaim bahwa oh ya udah nih orang tua kamu COVID, udah masuk aja. Itu kira-kira gimana? Apakah sebenarnya ada prosedur tertentu setiap pasien yang masuk tuh harus dites swab dulu, atau terkadang dokter memang berhak untuk wah ini gejalanya udah COVID, udah pokoknya langsung diisolasi aja? Sebenarnya ya, kalau kita dokter itu kan berlandaskan dari keluhan pasien apa, terus kita lakukan pemeriksaan juga, dan swab itu kan salah satu sebenarnya penunjang untuk kita menegakkan diagnosis. Dan untuk COVID ini sendiri sekarang swab itu ya gold standarnya, jadi kita tahu dia benar-benar terkonfirmasi atau positif COVID itu ya dengan bantuan pemeriksaan si swab itu. Cuma mungkin kalau untuk di rumah sakit lain kan swab PCR kan juga memakan waktu ya, bisa juga ditunjang dengan diagnosis lain kayak pemeriksaan ronsen, CT scan, kita nggak tahu Pak. Tapi kalau untuk kerja di rumah sakit lain seperti apa. Tapi yang jelas kalau di Wisma Atlet sih pasien-pasien itu memang dia sudah terkonfirmasi positif atau dia sudah ada kontak erat dan dibuktikan dengan swab antigen, itu memang kita perlakukan sebagai pasien COVID. Cuma kalau untuk di rumah sakit lain, saya juga kurang suka sih dengan pendapat yang beredar di masyarakat ya, pasien itu kita COVID kan atau apa kayak gitu. Enggak kok, dokter mendiagnosis pasien itu COVID pasti sudah ada latar belakang sebelumnya dari pemeriksaannya, dari keluhan yang pasien rasakan dan pemeriksaan lain-lain. Mungkin kita bisa lanjut ke Dokter Vincent ya. Dokter Vincent, dok, salah satu juga yang beredar di masyarakat itu tentang opini bahwa
pasien COVID itu kan nggak bisa ditemenin ya sama keluarganya, nggak boleh ditemenin atau dirawat sama keluarganya kan dalam ruangan. Nah, kira-kira nakes itu punya kewajiban nggak sih untuk menjelaskan update perkembangan pasiennya ke keluarga? Kalau pasiennya dengan OTG atau dengan gejala ringan, biasanya pasien dibebaskan untuk membawa alat komunikasi. Artinya biasanya pasien bisa berkomunikasi langsung sama keluarganya. Tapi apabila pasien-pasien di HCU atau ICU, biasanya komunikasi itu akan dibantu oleh dokter atau perawat untuk komunikasi seperti video call. Tapi untuk update perkembangan kesehatannya sehari-hari, keluarga bisa langsung menanyakan ke dokternya. Jadi keluarga diberikan nomor handphone ruangan misalnya ICU, HCU, jadi keluarga bebas menelepon ke nelpon itu selama jam kerja. Selama jam kerja, jadi dokter akan dengan senang hati menjelaskan semua perkembangannya. Iya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya nih, yang cukup menjadi tanda tanya juga di masyarakat. Sebenarnya kalau pasien COVID itu meninggal, sekarang kita ke dokter ini ya. Kalau pasien COVID itu meninggal, boleh nggak sih keluarga kasih perpisahan terakhir ke dia, ke pasiennya? Paling kalau misalnya pasien udah meninggal, bisa kita foto, kita foto gitu. Jadi tidak di keluarga juga nggak bisa berkunjung gitu. Berarti tidak, ketika suatu pasien COVID meninggal nggak boleh ada kontak langsung dengan keluarganya ya? Seperti itu berarti ya dok ya? Mungkin aku nambahin ya. Jadi kalau untuk di sini itu untuk pasien-pasien yang memang harus ada perawatan khusus di HCU dan ICU, itu memang tidak ada jam besuk atau kunjungan dari keluarga yang juga dirawat di sini dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Karena kita takut pasien-pasien dengan gejala sedang itu kan berarti kan strain virusnya kan lebih kuat ya, kita anggapnya begitu. Takutnya nanti si virus-virus itu nanti bisa mereinfeksi ke keluarganya yang lain, gitu kan. Jadi kan beda strain virus, beda juga kan untuk tingkat keparahannya. Jadi benar-benar nggak boleh ada kontak, nggak boleh ada kunjungan, kecuali ya via video call atau telepon. Kalau memang ada pasien-pasien yang tidak harus diintubasi atau tidak harus menggunakan ventilator, ya pasien bebas memegang handphone kok, mereka bisa video call ke keluarga. Terus kembali lagi kalau untuk yang sudah meninggal, itu biasanya kalau di sini sih paling nakes terakhir itu memberikan foto. Oh, ada lagi pertanyaan yang cukup menarik di masyarakat. Katanya, mungkin Dokter Vincent bisa bantu jawab nih. Katanya insentif COVID untuk nakes tuh sering datang telat banget. Itu bener nggak ya? Telat, kalau telat itu wajar ya, karena seluruh Indonesia itu nakesnya cukup banyak. Nakesnya itu bukan cuma dokter, bahkan sampai perawat, yang bisa satu dokter itu berbanding sampai 5 perawat. Ya kan, berarti bayangkan saja mungkin ada lebih dari 5.000 ya. Wajar sih agak sedikit terlambat, tapi nakes yang bekerja di COVID ini, pas zaman COVID ini, orientasinya juga bukan hanya semata-mata insentif, tapi kan ada misi kemanusiaan yang terselubung di sana kan. Nah, jadi saya yakin dan percaya kalau masalah insentif ini nakes itu tidak terlalu mempermasalahkan karena nakes juga percaya pasti akan turun. Penasaran juga nih, kira-kira sebagai dokter yang berjaga di Wisma Atlet, ada nggak sih kisah yang mengharukan atau menjadi tantangan tersendiri selama perjalanan di sini? Mungkin Dokter Weni bisa bantu. Ya, kalau saya sendiri ya pernah bertugas di ICU. Ya, berarti orang gejala berat ya? Iya. Jadi yang sedang. Karena berat kalau kita langsung rujuk sih. Oh, oke, berat langsung. Jadi saya pribadi saya pernah ketemu pasien yang waktu itu bisa dikatakan udah mau mau mencapai titik atas hidup lah, kayak gitu. Jadi kan keluarga nggak bisa itu dong, nggak bisa ngeliat langsung video call atau telepon waktu itu. Jadi keluarganya minta izin ke kita nakes untuk boleh mendoakan orang tuanya yang saat itu lagi kritis, lagi mau meninggal. Jadi ya di situ sih yang terharu, kayak ketika
menyaksikan perpisahan di antara keluarga itu jadi satu hal yang paling menantang ya selama bekerja di sini. Mungkin nggak menantang juga sih. Oke, mengharukan. Iya, berkesan Jadi kayak yang paling gimana ya? penyayat. Kita yang udah ngerawat, terus kita tahu perkembangannya kayak gimana, terus kita harus menyatakan ke keluarganya juga kalau keluarga mereka yang di sini kita rawat sudah tidak ada, itu yang mungkin terberat sih ya. Iya, tantangan. Tapi dokter-dokter di sini udah pada divaksin? Udah. Vaksinnya pada beda-beda atau sama atau kayak gimana? Kita di sini karena kita vaksinnya di Wisma Atlet yang disediakannya Sinovac sih kemarin. Sinovac. Dan ini lagi ongoing untuk Moderna yang dosis ketiga. Oke. Tapi kalau nakes berarti gelombang pertama ya? Iya, yang pertama. Sinovac gelombang pertama. Saling ngevaksinin berarti atau gimana? Ada tim biasanya? Enggak, ada tim vaksinator. Ada tim vaksin sendiri. Iya, tim vaksin. Kirain saling seru kan? Iya. Gantian vaksinin. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ada nggak pesan dari masing-masing dokter terhadap teman-teman yang akan menonton video ini apa? Semoga Indonesia segera pulih, semoga pandemi segera berakhir biar saya bisa pulang kampung. Semangat Indonesiaku, bersama kita lawan COVID-19. Jayo. Semoga Indonesia cepat pulih, jangan takut divaksin ya.